yang masih hidup tapi sudah mati. Lagi macet di jalan nih, waktu mepet macet, aduh mati gua, tuh udah mati kan. Itu hidup udah mati kan, banyak yang begitu ya. Begitu mau dibayar uangnya hilang, mati dah tuh. Berapa kali itu mati tuh, ini kan nggak nyadar. Bahkan tadi hidup itu langkah kita proses Pak, ya kan, menjemput karunia Allah, takdir Allah, harapan kita yang kita impikan. Ingat semua itu dibatasi oleh Sang Maha Pengingin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini hidup kita tambah hidup. Yang pertama, jangan maksakan kehendak. Yang kedua, jaga hubungan dengan Allah dan sesama. Yang ketiga, nikmati keadaan hidup. Yang keempat, ngasih teladan contoh yang baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lizawil ulumi wal i'tibar. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin, ya man waffaqtahu litafaqquhi fid din, wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta ila dinil haq siratil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa ashkuruhu ala ataihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuballighuna biha darajatul quswa indallahi ta'ala azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiq biha wal iz'an. Tasbutu biha fis sudur minal iman qawaiduh wa taluhu ala ahlil yakin min sirri dhalikal iz'ani wa tashdiki syawahiduh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin, khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin al-lahikin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan, arahan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah atas izin dan pertolongannya juga kita masih dikumpulkan, dihantarkan, dipertemukan dalam kumpulan riungan haflah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas, rutinitas yang kita kerjakan, baik hablum minallah, baik hablum minanas, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita mujahadah, istiqamah, dan mudah-mudahan disertai dengan nikmat sehat wal afiat. Semoga dalam keadaan baik dan di penghujung umur kita Allah berikan wafat husnul khatimah. Salawat salam limpah curah selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki manusia merupakan bentuk ikhtiar menjemput karunia dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap proses dalam kehidupan ini merupakan bentuk pengabdian kita untuk mencapai satu impian, dan setiap harapan dan keinginan yang selalu kita tuju, yakinkan bahwa setiap harapan dan keinginan kita ada yang maha menguasai keinginan harapan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang setiap langkah yang kita kerjakan di dunia ini adalah merupakan ikhtiar kita di dalam mencapai dan menjemput karunia dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang proses hidup yang sedang kita jalani ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam mencapai satu impian kita, kalau memang harapan dan keinginan yang kita harapkan memang ada dalam kuasa Sang Maha Penguasa, maka biarkanlah hidup itu apa adanya dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini proses hidup, Pak. Kita hanya menjemput daripada karunia dan rizki Allah, takdir Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum ada tatakun la'allakum tuflihun. Dan proses yang kita jalani hari ini sampai kita meninggal dunia, bentuk pengabdian kita sama Allah mencapai satu titik impian. Apa impiannya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil tuh asa-asa jawabna tuh. Lil muttaqin. Itu impian, Pak. Mungkin yang Allah gambarkan impian itu yang masih disembunyikan tempatnya oleh Allah. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin basyarin. Tempat yang belum pernah terlihat indahnya dalam pandangan mata manusia, tempat yang belum pernah terdengar indahnya dalam pendengaran telinga kita,
dan tempat yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Apa itu? Surga. Biarkan hidup itu apa adanya dan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk apa? Agar hidup lebih hidup. Nah, itu judulnya tuh. Ya. Apa Pak? Sebab banyak orang yang hidup tapi hidup mati gitu ta. Ya. Hidup tapi mati gitu. Banyak orang yang masih hidup tapi sudah mati. Lagi macet di jalan nih. Waktu mepet, macet, aduh mati gua. Tuh udah mati kan? Itu hidup udah mati. Betul nggak? Nggak kerasa nih ngomong nih. Ya Allah mati dah gua. Kasar dikit mampus dah gitu ya. Tuh, aja dulu gitu ngomongnya tuh. Kan banyak yang begitu. Ya, begitu mau dibayar uangnya hilang, mati dah tuh. Berapa kali itu mati tuh? Ini kan nggak nyadar. Loh saya kan tadi, hidup itu langkah kita proses Pak. Iya kan? Menjemput karunia Allah, takdir Allah, harapan kita yang kita impikan. Ingat semua itu dibatasi oleh Sang Maha Pengingin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan hidup itu apa adanya, ya kan? Biarkan berjalan sebagaimana agar hidup itu menjadi hidup. Satu, jangan memaksakan kehendak. Satu itu. Ini hidup jadi enteng. Hidup itu jadi apa? Enak, rileks, tenang, santai, karena tidak memaksakan kehendak. Udah gitu. Yang bikin stres juga, tensi naik nih, karena kita memaksakan kehendak kita. Coba satu contoh ya. Waktu Rasul di Madinah tahun ke-6 hijrah Nabi, tepatnya di bulan Zulqa'dah hari Senin, ada satu impian, keinginan, harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan ibadah ke Baitullah. Kenapa? Ada satu mimpi yang beliau pernah rasakan, yang pernah alami sebelumnya. Beliau itu sedang tawaf di Baitullah dengan para sahabat, sehingga ada satu kerinduan ingin kembali ke Mekah, ke Baitullah, ingin ibadah, kasemsem bahasa orang sini gitu kan. Memang perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah, hijrahnya sangat tidak mengenakan. Ada satu kerinduan bagi Rasul ingin kembali ke Baitullah, ingin tawaf gitu. Mimpi itulah diwujudkan pada tahun 6 hijrah Nabi, tepatnya di bulan Zulqa'dah pada hari Senin, dengan membawa 1.500 sahabat kurang lebih. Bayangkan, banyak itu. Berangkatlah beliau semata-mata ingin melaksanakan ibadah di Baitullah tanpa membawa senjata, dengan kain ihram, dan membawa 70 ekor unta untuk siap dikurbankan di sana. Kita tahu Mekah Madinah itu berapa jaraknya? 450,4 kilometer. Hitung diri dah. 450,4 kilometer. Sono Pak gitu kan. Rindu, kangen, berat gitu ya, ingin ke Baitullah. Tetapi apa yang terjadi ini? Salah satu bentuk kematangan emosionalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memaksakan kehendak. Ini contoh kecil saja. Sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah itu 20 km ke Baitullah, dekat lah. 20 kilo dari Blok N kemana kira-kira? Cianjur ada? Cianjur ya? Kurang? Aja Mandala, apal tuh. Boga gebetan itu sih kan. Aja Mandala.
Sampai di Hudaybiyah itu kan, Hudaybiyah itu kan nama sumur Pak, tempat ada sumur, tempat para kafilah lewat ke situ ngambil bekal air, ya, persediaan di onta masukin, dirijennya masukin, perjalanan jalan lagi, ada sumur namanya di Hudaybiyah. Dicegat beliau itu, ya, diketahui bahwa Nabi tercium oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah bahwa Nabi berangkat dengan sahabat sekian banyak. Kaget atau kaget, padahal sebelumnya orang kafir Quraisy itu sudah dikalahkan oleh Nabi dalam perang Khandaq itu. Dalam perang Khandaq, emutan atuh, wah buah-buah nyerang deui, ya kan gitu. Kata mereka, udah mengges kamari eleh perang di perang Khandaq, ayeuna datang 1.500 buah-buah dibombardir urang ya kabeh di Mekah gitu. Atau mungkin Nabi dendam kali waktu itu mereka diusir meninggalkan Mekah, dicegat di Hudaybiyah. Lalu timbullah satu perundingan, ya. Artinya apa? Mereka mencegat Nabi dan tidak diperkenankan masuk ke Baitullah. Bayangkan sok coba. Tempat kelahiran, kampung halaman sini nggak boleh gitu. Ya kan? Timbul negosiasi, musyawarah di antara dua belah pihak. Ya, kaum muslimin itu diwakili oleh Umar ibnul Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf di antaranya itu. Ya, nego segala macam. Perjanjiannya ada 5. 5-5-nya di antaranya 5 itu ada 2 yang gak mengenakkan gitu. Nah ini nih. Yang mungkin ini merugikan kaum muslimin saat itu. Apa di antara 2 tersebut? Bahwa Rasulullah dengan sahabat tidak diperkenankan memasuki Baitullah saat itu dan harus kembali nanti tahun depan baru boleh lagi ke sini. Itu pun cuma 3 hari. Bayangin, di depan mata, perjalanan jauh, depan mata suruh pulang lagi. Emang enak? Ini Pak, Nabi dengan sahabat tidak diperkenankan memasuki Baitullah, padahal tinggal 20 kilometer lagi. Dan diperkenankan tahun depan, itu pun cuma 3 hari. 1. Yang kedua, setiap orang-orang Mekah kafir Quraisy yang mereka menuju Madinah saat itu harus dikembalikan kepada mereka gitu. Jadi orang-orang mereka yang ikut ke Madinah saat itu, Nabi dengan sahabat wajib mengembalikan mereka ke kampung halaman. Dan orang-orang Madinah yang sudah terlanjur masuk ke Mekah enggak boleh kembali ke Madinah. Nah itu tuh. Ini kan merugikan. Tapi kata Nabi udah nggak apa-apa. Andai kata orang kafir Quraisy yang memang sudah terlanjur ke Madinah harus dipulangkan kembali ke Mekah, kita beruntung. Mudah-mudahan kita selamat dari orang yang nggak benar. Andai kata orang-orang yang di Madinah masuk ke kota Mekah, mereka nggak boleh ke Madinah kembali. Mudah-mudahan kita lepas dari orang munafik. Oh iya, sahabat langsung reda. Lihat bagaimana kematangan emosionalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tidak memaksakan. Tah itu. Cing lamun urang gitu. Gelut siga nama. Bener tuh. Tuh Pak. Ini Rasulullah. Jadi enak hidupnya, sudahlah nggak apa-apa ya sudah. Makanya kita ini hidup jangan maksain kehendak. Kenapa sih umat Islam tengah hiji gitu? Coba satu suara menang sigana gitu. Nah budak orang loba pasea wae teu guyub ya. Pengen gitu nggak hiji, pengen gitu guyub, tapi bisa Pak. Nggak bisa. Sok Allah katakan dalam Hud 118 ya, walau sya Allah la ja'ala ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Andai kata Allah menghendaki, bisa Allah menjadikan ini umat ngahiji, bisa bagi Allah, gampang, mudah bagi Allah. Tetapi wala yazaluna, mereka tidak henti-hentinya mukhtalifin, berselisih paham.
Jadi ngimpi lamun orang jelema hayang ngehiji kabeh ngimpi itu mah. Capek, Pak. Memaksakan kehendak supaya keinginan kita terwujud, ngimpi, Pak. Nggak bisa. Bahkan Allah jelaskan dalam surat Yunus 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta takunu mu'minin gitu. Andai kata Allah berkuasa menginginkan bisa la amana man fil ardi kulluhum jami'an, pasti nih orang sedunia iman semua, bisa bagi Allah, gampang. Andai kata Allah menghendaki la amana man fil ardi kulluhum jami'an, orang kok pada nggak iman ya, malah nyembah anu, udah kasih tahu bener kok kagak nurut juga. Udah, jangan pikiran. Anak dikasih tahu, dijejehkeun, diarahkeun, dibentuk, ngeyel terus, geus tong emutan, Pak. Tensi naik, darah naik, tah eta gara-gara kitu eta teh. Geus we, dah harapan itu tinggal harapan. Kita yakin bahwa setiap yang kita inginkan itu nggak mesti terwujud saat itu. Maka jangan maksakan kehendak, capek, Pak. Nggak nikmat nih hidup, bener sok coba. Udah aja tenang gitu, ngasih tahu udah, ngajejeukeun enggeus, ngabentuk enggeus, ngaarekeun udah, tadi gugu, ya wis oke, nggak apa-apa. Jangan cembetut, cicing, pikiran, tedahar, rugi seteh. Bener itu. Udah aja biarin, kenapa? Kenapa? Karena itu hidup sebenarnya, bukan kita yang pengen. Ada yang maha kepengen, Allah Subhanahu. Bagaimana berjibakunya baginda Muhammad SAW, ingin semuanya Mekah itu iman, nggak bisa. Jangan memaksakan kehendak. Afa anta tukrihu, ya. Afa anta tukrihun nas, ya. Apakah engkau hendak memaksakan orang lain hatta takunu mu'minin, hingga mereka semuanya iman? Nggak bisa, nggak bisa, Pak. Udah aja, jalani hidup apa adanya, ya, berjalan sebagaimana mestinya. Dikasih obat sama dokter samingguan, diterei sapoe, lain cager, memaksakan geus lah urang makan we, urang minum obatna sapoe geus beakeun, memaksakan hendak hayang buru-buru lain cager, paehnya. Udah aja berjalan, obat sapoe tilu ieu geus eta we, dah yang cager tereh dileg-leg kabeh, heueuh. Celaka teu? Cilaka, cager moal. Maotnya atuh kan. Dosis saminggu diterei sapoe, maksakan kehendak gitu kan. Udah. Dari rumah ke masjid, komat, tong burung gusuh, santai we. Santai, jalan biasa aja. Entong lulumpatan, cek Nabi. Udah, berapa adanya aja. Sampai ke sini nggak kebagian rakaat pertama, ya nggak apa-apa. Udah niat udah bagus kok. Kamu lulumpatan, maksakan kehendak, ingin sampai rakaat pertama, ingin bareng yang imam. Sampai Allahu Akbar, ngos-ngosan kumaha itu teh. Udah aja, berjalan apa adanya. Jangan maksakan pengen hayang pengen rakaat kahiji pengen bareng, tapi lulumpatan, nggak usah. Wong niat juga sudah kecat amal soleh, kok udah hayang bareng yang imam. Rakaat pertama bareng, salam juga ternyata nggak nyampe. Imam salam kita masih naik, ya nggak apa-apa, udah. Jangan maksakan kehendak, bener kepleset di jalan, nyampe kagak bengkak iya. Celaka tuh. Udah nggak usah maksain. Gitu kan, enak kira-kira nih. Pak teka masjid, isuku lah buku naon ya tadi gurung gusu eta dah hayang keinginan hayang terwujud, maksain kehendak, ingin rakaat pertama bareng imam di pojok di situ dekat sanawiyah, lulumpatan itu mah. Nah itu udah biasa, jalan santai aja gitu kan. Santai bro. Sampai ke sini imam pas sujud, ya udah nikmati rakaat yang pertama, udah nikmati aja. Imam salam, ya cengkat deui we nah hese. Bener teu? Ngeuna teu gitu? Ngeuna, Allahu Akbar guru gituan.
detak jantung speednya cepat, nikmat nggak sholat? Ente, tah tiga gitu. Maksain kehendak, udah. Jangan maksakan kehendak, jangan melawan arus, udah berjalan apa adanya, santai enak gitu kan. Ya. Hayang cikopi eueuh ci enteh, geus we eunung ci enteh. Entong hayang nu embung encan, maksakan kehendak. Bener tuh, udah. Kan enak. Ya. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Anfal 63 nih. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinnallah allafa bainahum innahu azizun hakim. Nih. Wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati semua manusia. Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andaikan engkau kata Allah mendonasikan harta, duit agar orang pada ngahiji guyub dihiji duit mendonasikan, anfaqta ma fil ardi jami'an, urang teh boga harta loba didonasikan supaya ngahiji jelema tah guyub, ma'allafta baina qulubihim, kata Allah enggak akan mampu kau menyatukan hati mereka sekalipun diberi enggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinnallah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka, innahu azizun hakim. Selesai? Enak kayak gitu. Ya udah. Ya budak dengan ribut jeung ribut we tah dina antak 5 2 teh nu pasehawanya geus teu kumaha tuh. Buah oge anu burukna. Ya udah jangan pikiran, Pak. Tong emutan. Ya udah gimana tuh? Bagaimana berjibakunya Nabi Nuh supaya anaknya bener anger we gitu. Enggak bisa maksakan kehendak, ya sudah jalan hidup apa adanya. Jangan memaksakan kehendak. Satu tah. Itu kan Rasul mencontohkan, ya sudahlah kita pulang sahabat. Pulang loh, bayangin. Deket di depan mata Baitullah, pulang. Lamun orang kumaha? Kajian gelut orang mata. Disitulah matangnya emosionalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi memaksakan kumaha. Lebih parah, nepi henteu perang darahnya, teu mau senjata. Ya sudah, demi keselamatan, demi kemaslahatan, kebaikan, ya pulang saja. Ini sahabat nggak bawa apa-apa, senjata gitu kan. Mereka udah bawa senjata, dibantai habis. Jadi nepi henteu ka Baitullah, ya dibantainya. Capek-capek di Madinah ngerekrut para sahabat yang berjumlah 1.500, bukan hal yang mudah. Maknya sia-sia dibantai di situ, maka lu pulang demi keamanan, entah begitu. Tong neutreg hirup mah. Ya, orang-orang yang neutreg itu ikut torikot ngeyeliyah itu, Pak. Ngeyel hidupnya itu. Betul nggak? Udah gitu. Ya, jangan begitu. Ya, Bu ya? Apa? Nah, ngeyel. Tong ngeyel hirup enggak sesuai apa. Ya. Jangan maksakan kehendak. Ada temen ya waktu di pesantren. Ya, dia ingin ngapalin alfiah Pak, biar cepat apal 1000 bait itu. Bayangin 1000 bait. Ya kayak Bapak kan apal nggak alfiah Pak? Apal? Masa nggak apal? Alfiah nggak apal? Alfiah. Nah itu bisa apal. Saya nggak nanya baitnya kok. Target dia Pak, 1 hari 5. Atau hari 5 kalikan sekian bulan selesai. Maksain diri. Memang hari pertama 5 dia kelar itu 5. Hari kedua kelar 5 juga 10. Yang kemarin masih menempel hafalan. Hari ketiga 5, maksain diri Pak. Di luar kemampuan. Cuman kuat bertahan 7 hari seminggu. 7 kali 5 berapa? 35. 35 begitu maju nggak maju-maju lagi. Kenapa? Yang 35 kesini apal, yang atu 2 lupa.
Akhirnya apa? Puyeng dia, sakit, nggak ngapain lagi 2 minggu. Tuh. Udah jangan banyak-banyak, sehari 2 aja. Jangan 5, betul kira-kira. Kenapa? Maksain diri target sekian bulan kudu hafal. Belum yang lainnya, yang hadisnya, yang ininya kan numpuk hafalan. Maksain diri, gering Pak itu. Balik ke keimanan ada sakit gara-gara maksain diri, pengen hafal. Jangan maksain diri, berapa adanya aja gitu. Itu yang pertama. Hidup akan terasa hidup nikmat rasanya kalau kita tidak memaksakan kehendak. Udah berjalan apa adanya aja. Insya Allah nikmat kita punya hidup enak, rileks, tenang gitu. Yang kedua, biar hidup ini terasa hidup gitu. Dalam Ali Imran 112 gitu. Duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan. Nah ini. Ada satu penjagaan hidup kita, menjaga hubungan bihablim minallah wa hablim minan. Nah itu tuh. Jadi ada satu hubungan yang harus kita jaga. Hidup ini nikmat Pak. Hidup ini akan terasa hidup bila kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ini nggak dijaga, apa yang terjadi? Duribat alaihimuz zillatu wa duribat alaihimul maskanah. Ditimpa kehinaan, kesengsaraan, kecuali mereka yang hidupnya selalu menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan itu. Jaga tuh. Bagaimana menjaga hablum minallah? Ada 3. Menjaga dengan Allah pertama adalah hifzul iman, yaitu menjaga hubungan dengan Allah dengan keimanan. Menjaga iman itu adalah salah satu kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Mantengna iman orang ke Allah menunjukkan kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman, dijaga tuh iman. Ya. Iman dijaga. Jangan sampai lepas nih iman. Itu yang paling pokok yang pertama, hablum minallah itu dijaga. Apa yang dijaga? Nih keimanan kita yang mantang sama Allah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengannya kalimat keimanan kita hidup, dengannya kita dimatikan, dan dengannya kita akan nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan kalimat keimanan itu kita dihidupkan, dengan itu pula kita dimatikan, dan dengan itu pula kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing manteng tang jaga iman teh. Gitu. Makanya Allah kan menggambarkan ya, ada satu keinginan bagi Allah agar iman orang blok N nih, seperti Ibrahim 24. Alam taro kaifa daraballah masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Itu kan Allah gambarkan bagaimana iman orang-orang blok N nih kepengen yang Allah gambarkan dalam surat Ibrahim 24, ya kan? Tidakkah kalian perhatikan ya bagaimana Allah memberikan perumpamaan, tamsil, contoh gitu. Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seperti syajaratin thayyibah. Apa syajarah thayyibah? Cirinya 3 yang Allah pengen tuh. Asluha sabitun, akarnya terhujam ke dalam bumi yang paling dalam, wa far'uha bis sama, daunnya rimbun menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Panennya lebat, buahnya lebat ya panen gitu. Ini kalau bapak ibu ngelihat pohon yang begitu tuh, gede, akarnya kuat, daunnya lebat, buahnya bagus. Kira gimana nih? Oh, enak ya. Daunnya menjulang ke langit, rimbun, buahnya lebat, pohonnya gede, akarnya kuat. Wah, ini nikmat nih. Bentuk keindahan sebuah pohon yang digambarkan iman tuh kayak gitu. Ya. Gede,
akarnya kuat, daunnya rimbun, buahnya lebat dan banyak. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Jaga tuh pohon itu. Tapi kan setan gak diem. Gimana caranya pohon ini biar buahnya kagak berbuah, biar daunnya kering, biar batangnya hancur? Ditempelin lah apa sama iblis? Benalu, parasit, mangande. Apal mangande? Nah itu tak kene gitu tuh. Ditempelin tuh. Biar apa? Biar nggak berbuah. Kita punya iman. Biar kering kita punya iman daunnya. Ditempelin tuh parasit benalu, nempel di pohon sama setan. Apa benalunya? Musirrun ala zunub. Orang yang tidak berhenti berbuat dosa dan maksiat, itulah benalu iman. Makanya berat. Kalau orang sering berbuat maksiat, dia sedang menempelkan benalu di imannya. Makin banyak benalu, lihat coba, buahnya nggak jadi-jadi. Nah itu tuh, ada penyakitnya di pohon itu. Nempel apa? Benalu. Benalunya adalah dosa. Ini dosa yang bikin berat pohon nggak berbuah. Ini dosa yang bikin daun jadi kering. Dan ini dosa yang bikin batang pohon jadi hancur. Itu Pak. Makanya berat bawaannya. Mau berbuah berat, mau daun yang indah juga berat. Itu dosa. Berat ibadah. Maka efek daripada iman ibadah pasti. Ya kan? Tahajud berat, sedekah hitungan, zikir nunutan, sholawat HS, ka masjid tan nepi, ngusep jauh dugi eta teh. Sok coba pelebah kana keimanan ibadah baeurat we hawana teh. Titah ngaji subuh minggu tunduh. Iran ulin seger gitu nya. Sok ayeuna ge ayeuna leuleus ya. Dahar we saleger kabeh. Itu Pak. Oh kenapa yang berat amat? Dosa Pak. Udah geus dosa itu mah ada jawaban lawan. Ya, orang nggak ibadah apa nggak tahu, padilahnya apal, keutamaannya ngerti, nah tadi pigawe, nah eta dosa Pak. Makin banyak dosa, ya, makin berat ini pohon untuk berbuah. Buahan aya murag deui, busuk deui, daunnya kering itu tuh. Iman kita kering, iman kita nggak berbuah. Kenapa? Banyak dosa. Udah banyak taubat dan istighfar kepada Allah. Biar itu benalu apa? Ya, kalau benalunya kagak ada, bersih, wah. Rasul aja yang udah dijamin masuk surga, istighfarna cepek sehari. Wa inilah astagfirullah kulla yaumi atamarrah, rawahu Muslim. Aku istighfar sehari cepek. Dijamin surga cepek. Orang Blok N dijamin kagak. Istighfarnya berapa? Sehari habis sholat 3 kali 5 15. Sehari 15. Dosa lu berapa? Nabi dosa kagak ada, udah lu ampuni. Istighfarnya luar biasa. Blok N emang buka kawauhan di sorga? Rasulullah geus buka kawauhan. Kunci geus dipegang ku anjeunna. Istighfarna hebat, makanya pantes ibadahna tidak kenal lelah, mujahadahna, jihadna segala macam tidak kenal lelah Rasulullah. Kenapa? Parasitna eueuh, bersih. Ari urang mikir teh, bener tuh. Iya, itu kan contoh ya. Hifzul iman, jagain. Yang kedua, menjaga hablum minallah, hifzul ibadah, wa hifzul amanah. 3 tuh. Hifzul iman udah, ya kan? Pasti itu banyak dosa, hati-hati itu. Banyak istighfar lah. Yang kedua, hifzul ibadah, jaga ibadah. Jangan sampai ada poin-poin ibadah yang tertinggal. Jaga tuh ibadah. Ya. Ya udah umuran 40 ke atas, 50, 60 udah lah, ngapain lagi, jaga ibadah tuh. Nambah nggak bisa karena fisik udah lemah, minimal bertahan pada ibadah yang ada. Nambah hese geus kolot mah mana teu. Segala karasa. Kamu tanggal kolot mah geus karasa. Udah aja.
bertahan pada ibadah yang sudah ada, nambah deui tong bisa urang mah geus kolot. Berarti bertahan yang ada, jaga ibadah. Yang ketiga, hifzul amanah, jaga amanah. Amanah apa dengan Allah? Tuh yang 30 juz, tuh yang 114 surat, itu amanah. Inna aradnal amanat ala samawati wal arwal jibal fa'abaina. Kami sodorkan amanah kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina, nolak semua. Siapa yang mampu, yang berani ngambil itu amanah? Manusia. Ya. Tapi manusia zaluman jahula dah. Tuh 30 juz, ya, langit, bumi, gunung, nggak sanggup ya Allah. Manusia berani banget tuh ngambil amanah 30 juz itu. Ya. Bahkan gunung sendiri itu nggak kuat. Lau anzala hazal Quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min. Itu geter nggak kuat. Manusia nih yang kecil-kecil begini, wanian. Maka Rasulullah SAW dekat menjelang kematian beliau itu cek and recheck dulu dari ayat pertama sampai akhir, dicek lagi. Takut ada perintah yang belum disampaikan dan belum dikerjakan, takut ada larangan yang belum disampaikan yang belum ditinggalkan oleh beliau. Cek and recheck heula. Bayangin sok coba. Itu amanah gitu. Amanah kan? Nih orang Blok N, kira-kira gitu enggak? Ngecek surat Al-Quran apa ngecek surat tanah? Udah meninggal dulu nih tanah bapak lu nih. Yang dicek tanah yang begitu, surat-surat begitu, bukan surat Al-Quran. Dicek kagak kita. Andai kata Nabi tidak cek and recheck ayat demi ayat, yakin udah disampaikan nama Nabi udah kerjakan, udah, tapi takut gitu. Itu amanah. Ya. Gitu nggak kira-kira? Kagak kita mah. Makanya menjaga hablum minallah 3, hifzul iman, hifzul ibadah, hifzul amanah. Tuh yang 30 juz tuh amanah. Ya, perhatiin tuh kan gitu. Gimana amal dikerjain? Baca juga kagak ngerti artinya. Ya kan? Cukup dihatam we hungkul orang mah. Udah hatam, udah orang berapa kali? 2 kali hatam. Ngerti? Kagak. Jangan hatam mulu. Naikin, pahami gitu. Ini mah puas di hatam hungkul. Hatam yuk, nasi kuning gitu. Udah makan. Ustaz Faisal nggak kebagian, nggak diajak-ajak begitu. Giliran begitu nggak ngajak-ngajak Ustaz Faisal, enggak itu. Ya udah lupa aja. Itu jaga. Hablum minanas gimana ngajaganya? 3 juga. Pertama, menjaga hubungan baik dengan sesama adalah hifzul lisan, jaga omongan. Ini yang ngerusak hubungan hablum minanas di omongan sebenarnya nih. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatna jelema kumaha letahna. Enggak sedikit hubungan terganggu karena ucapan. Sok coba pikirkan. Di masyarakat di urang yang hablum minanasnya itu keganggu, enggak bagus. Kenapa? Ieu letah. Al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu kata Nabi yang bila muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan perbuatan tangannya. Jaga sok telaah sendiri dah. Berhubungan sesama di kantor, di pabrik, di masyarakat, di organisasi, apa yang rusak? Ya lambai. Bener tuh? Sok coba lambai Pak. Omongan, ucapan, maka pikirkan cek Nabi. Fa in kana khairan pamdi, lamun itu baik, cakep, mengandung maslahat, kebaikan, terusin ngomongnya. Wa in kana syarron pantahi, lamun eta goreng patut pinjerieun nya eureun tong diteruskeun, bisi ka suat-suat hate jelema tah eta. Teu saeutik eureun ka masjid gara-gara si eta. Kasinggung, betul teu? Tah eta. Maka ngajaga hubungan jadi ruksak hablinan nas. Kenapa? Ieu hifzul lisan, jaga lisan. Pan aya laguna, lidah tidak nah eta. Apal mak ya. Kalau bah lagu mah sok coba. Bener Pak.
Ya Allah, gara-gara iman mungkin amal kita hancur, pahala kita hilang, gara-gara lisan nggak bener, mungkin hubungan jadi nggak baik, segala macam. Hubungan anak nggak harmonis dengan orang tua, mungkin karena ucapan. Mungkin suami istri jadi pisah karena mungkin ucapan menghina, ucapan menyakiti, segala macam. Itu Pak, rusak nggak kira-kira dengan lisan nih? Hati-hati itu. Ya pakai saringan lah hidup, pakai saringan supaya kepisahkan mana santan mana ampas gitu. Makanya kalau hidup kudu bawa ampas deh, saringan satu. Ampas. Kenapa menjaga baik? Supaya kumpul begini mendapatkan, supaya kita bergabung. Karena berkat wae bergabung Pak, guyup bahasa kita, ngahiji gitu kan ya. Itu hifzul lisan, jaga ucapan, pikiran ini batur nyeri henteu disaring heula supaya kapisahkeun mana ampas mana santan gitu kan. Itu seperti itu. Bisa jadi Pak amal kita hilang tuh, kebaikan pahala kita ini ya. Kan ada orang yang muflis amal kan, bokeh bangkrut amal. Siapa? Ya tadi. Faqad syatama haza wa qazafa haza wa daraba haza wa akala mala haza. Syatama haza, suka mencaci maki orang, hilang tuh pahala. Nyeri hati Pak kunaon Pak, sedih. Duh nyeri Bapak mah. Sateungeuna eta si eta ngomong gitu di depan orang, nyeri hati eta. Siapa ya Rasul yang muflis itu? Yaitu ya orang yang datang pada hari kiamat bisolati wa zakati, dengan solatnya, puasa, zakat, hajinya, tapi faqad syatama haza wa qazafa haza, suka mencaci maki orang, menuduh orang, memfitnah orang, tabeak eta teh pahala teh. Kan teka rasa ku ucapan mah. Ini nyeri itu. Sakit Bapak mah. Di mana sakitnya Pak? Nyeri itu kayak gitu tah, jaga. Yang kedua adalah hifzul ittihad, menjaga kekompakan, kebersamaan, tanpa burincai. Bener tuh? Jaga kebersamaan, singguyup lah. Singguyup. Jangan sampai, kan ada bahasa gini, Allah tuh nggak kasih rahmat. Allah nggak akan kasih rahmat di blok N ini, ya. Fihim qati, bila ada yang mengucapkan silaturahmi, Allah nggak mau tuh. Rahmat ketahan. Kenapa? Ada yang bermusuhan. Nggak ittihad, nggak bersatu Pak. Nah ini makanya jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi rahmat turun di kampung blok N gara-gara ada yang qati, yang sengaja pak baut pak tonggong osok yang pemajikan pak tonggong ya, bapak nonggongan lalangit, pemajikan nonggongan kasur, pak tonggong gitu tuh. Pak baut ya, segala macam. Naik angkot ada dia, kajian terjadi. Itu ke Indomaret ada dia, kajian keluar heula. Aduh, kasih satu. Kasih sahir begitu mah. Kasih sok coba. Ada ke masjid taraweh, gigireun, pindah ke tukang, kasih sah. Hidup tidak hidup tah. Benar tuh. Tengeunaan. Geus pokona mendatangi, ieu salaman musopaha, ieu rangkulan cipiki, teletabis itu kan contoh. Nah gitu. Udah ngapain sih? Udah ketemu salaman ngobrol, bray, hampang hirup. Bener tuh? Kali itu jalan berat, kali dia tengeunah, kumpul oge hambar. Tuh tengeunah hirup tuh gitu teh. Geus datangan salaman hampura, tok teh. Geus kitu mah ngeunah hirup, bray gitu tah siga kitu. Udah tenang kesana kamari hampang. Yang ketiga adalah hifzus sabri, jaga sabar. Kurang-kurang nama Pak, hablum minanas. Aduh, watak, tabiat, sifat, karakter lamun teu mawa sabar, gelut eta teh. Sabar. Naon Bu? Mau bedog. Galak oge si ibu ya. Yang namanya bermasyarakat ya, ibarat kendaraan di jalan, banyak yang make, tabrakan kepentingan. Ieu, lamun teu mawa sabar bubar. Maka jaga sabar, harus memaklumi kondisi orang, memahami kondisi seseorang. Banyak maklum,
Si eta mah dah hampuraeun gitu tah. Kalau nggak begitu Pak, aduh nggak punya teman di kampung ini. Tengenahan gitu kan. Ya, mes-mes pundung, mes-mes belikan, tepayaan hirup teh. Siga kurupuk teh. Ya, siga kurupuk gitu. Ya. Kering tapi biye kena angin mah. Ya. Banget security ari hate Hello Kitty tah itu. Gitu. Sing payaan hirup mah tuh. Tengeuna saeutik pikiran, kasing saeutik pundung. Tengeunaan hirup kitu mah. Kudu banyak maklum tentang kondisi orang. Ada maklum bae kumaha atuh tah kudu jaga eta. Lamun urang tidak memaklumi dengan bawa sabar, enggeus hubungan pasti kacau terus. Apalagi perkumpulan di organisasi riungan, banyak orang yang berbeda paham, keadaan, karakter, sifat, tabiat, lingkungan dihijikeun pasti pagedruk Pak. Bener tuh. Bawa sabarlah sing banyak, ya. Jaga lisan, jaga kebersamaan, jaga kesabaran. Eta di antawisna ija, gitu. Enak tuh hidup tuh begitu, ya. Terus yang ketiga, gimana biar hidup lebih enak nih? Dalam Ali Imran 140. Ya. Apa intinya? Yaitu Allah jelaskan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidhukum syuhada. Nih. Jadi maksudnya apa? Kata Allah, apabila mereka terkena sesuatu yang tidak baik, qarhun itu dalam bahasa jihad itu luka-luka gitulah. Faqad masal qauma qarhum mislu, bukan kamu saja yang dapat nggak enak, kaum sebelumnya pun sama. Sebab kata Allah, watilkal ayyam nudawilu bainan nas, hidup itu kan pergilirkan kata Allah. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda itu. Artinya apa? Hidup enak ini menikmati keadaan. Itu Pak, menikmati keadaan, nikmati aja. Lagi hujan nikmati. Kumaha setelan hujan teh cikopi bandrek tak eta bener tuh. Jangan pas hujan aing mah hujan tantong gitu. Nikmati keadaan, ya kan. Ketika kemarau panjang musim panas, ya nikmati saat itu kan begitu. Orang yang pandai menikmati situasi itu nikmat hidupnya. Sok coba sekarang mah kenapa bikin susah hidup? Karena tadi pandai menikmati situasi nggak semua sama. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan keadaan manusia itu tersebut. Kadang sakit, ada sembuh, kadang sulit, ya, kadang mudah, kadang sempit, kadang longgar, kadang ketawa, kadang sedih, tong baut itu. Kan gitu, kadang senyum, kadang baut tak kakara kata sing ngepas ngomong teu ceu atuh. Salah seuri deh saya temannya lain mikir. Itu dalam situasi yang begitu nikmati gitu kan. Oh, makan saat itu cuman ikan sepat sayur asem. Ya geus. Dahar we atau kepikiran ampera teh. Tengeunah Pak, kasiksa teu. Makan ikan sepat sayur asem. Ya kan, udah kerupuk, ya sambal, geus ngeunah. Jangan situasi begitu pengen ke ampera pikirannya, tengeunah itu teh. Jadi hidup itu nggak merasa nikmat. Kenapa? Tadi nggak menikmati keadaan. Kan begitu Pak, santai hidup mah, santai bro. Lagi macet, ya sudah. Oh aing mah macet Pak. Batur ge sarua ngalaman macet. Lamun sorangan lain macet, mogok. Ya udah lagi macet, ya begitu semua. Jangan amek-amekan tuh. Aing mah buka kaca. Naik naon? Kabeung-beung capek gitu. Kabeh sarua itu. Bener tuh.
Ketika lancar ya kebut nikmati ngeunah kan. Ketika macet ya kieu. Kan bener sok. Cipularang sampai ujung apakah ngegas terus? Henteu, kadang ngerem, macet cicing heula. Tadi kan geus nikmat. Entong di klaksonan wae kegelut jeung batur. Bener teu? Naik motor bari nangtung. Geus atuh nah. Da batur ge lamun lancar ge moal cicing, digas kabeh bener teu? Bener teu? Nya siga kitu hirup mah tuh, menikmati keadaan. Ngeunah teu? Ngeunah. Teu siga kitu. Naon, Bu? Ini mah uring-uringan mulu. Ketika waktu tanggal muda nikmati, ketika tanggal kolot ya nikmati. Kayak gantian deh tanggal ngora deh kan gitu, bener tuh. Siga kitu hirupna. Jadi fleksibel. Nih contoh Rasulullah SAW menikmati keadaan. Tong ka urang lah siga kieu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah, bergilir, ngagilir Rasulullah mah. Henteu nya ieu mah nya, henteu ieu mah. Linglung kadinya we balik teh heuh. Urang mah gada bangkong baros dua urang mah. Turutan atuh. Jadi tenang Bu, tenang ya. Tenang Pak Supir, tenang. Lapar Pak, kesemsem pengen makan. Begitu masuk ke rumah pengen makan, gua ke dapur mau makan, aku ingin makan. Begitu pas ke dapur nggak ada yang dibuka loh, Aisyah diam aja. Ya Rasulullah, hari ini nggak ada yang bisa dimasak, nggak ada. Bayangin sok, junjungan yang mulia, kekasih Allah ngalaman eueuh naon di dapur. Orang blok ente boga naon beas aya. Kulkas dibuka pinuh. Bener tuh. Marjan aya keneh lebaran heuh. Loba keneh urang mah. Toples aya keneh kue. Teu boga da urang mah aya. Nabi mah enggak punya. Ya Rasulullah, hari ini enggak ada yang bisa dimasak. Berarti kan eueuh. Apa kata Nabi? Enggak apa-apa, aku puasa kok. Oh, bayangkan. Pandai menyembunyikan sesuatu keadaan. Dan begitu. Udah lapar pengen makan. Yang dimasak kagak ada. Nabi bilang apa? Aisyah jangan sedih, nggak apa-apa. Aku puasa. Tuh bayangin. Orang kumaha nganyuk we heula gitu. Urang tah. Udah nggak apa-apa, nggak maka aku puasa kok. Tenang Aisyah itu. Kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa. Padahal Nabi lapar pisan. Lapar Nabi teh. Pandai memanfaatkan keadaan dan situasi. Ketika Nabi gilir kepada istri yang lain, saat itu Nabi apa? Puasa. Puasa. Sampai ke rumah istri yang berikutnya lagi masak, Pak. Lagi masak itu. Masak apa ya? Iga lah kalau saya itu. Can pernah dia iga bakarnya. Ustaz Faisal resep iga bakarnya. Nasi koneng wae di dia mah. Gantian lain atuh bubur wae. Siga orang di posyandu wae bubur. Aing dianggap paut gitu ya tuh. Geus kolot ieu, ini bubur posyandu ieu mah gini. Tapi is oke enggak apa-apa lah, menikmati situasi. Mikir satu. Nabi saum, Pak. Udah saum. Begitu ke istri berikutnya, wah masak banyak, Pak. Masak besar, makan besar. Ya Rasul kita makan. Oh iya. Saya lapar kok. Lapar ke puasa itu teh. Padahal ke puasa. Istrinya masak nggak tega bilang puasa. Duh, saya lapar pengen makan banget. Itu Rasulullah. Bagus ya kira-kira. Cakep itu Pak. Jadi hidupnya enak. Ya. Istri udah masak di rumah nih. Ya. Pak makan. Udah tadi sama teman di kantor nyeri apa majikan teh. Bener tuh. Enggak, mana? Udah Pak, iya makan, ambil aja makan dikit aja, nyenengin Pak majikan Pak. Dimakan Pak, udah siap nih. Udah tadi di luar sama teman di kantor. Bu, nyeri tuh Bu dikitukan Bu. Tuh. Udah Pak, nih taplokan kena banget. Entong gitu Pak, nggak saya cokot, ambil dikit, barokah nawe majikan teh masak gitunya, udah gitu. Bener tuh. Makan dikit juga nggak akan olap atau udah beda, bener tuh. Tak siga gitu.
memanfaatkan keadaan dan situasi, nikmati keadaan itu, enak nikmati, kengenah komo kan gitu, bener tuh ya. Keur makan enak, oh nambah, makan nggak enak ya dahar, guys. Yang penting mah wareg kan gitu. Nah, terakhir yang keempat, biar nikmat ini kita punya hidup gimana? Yaitu ngasih contoh yang benar. Kalau kita ngasih contoh yang benar sama orang, terus contoh kita dipakai, seneng nggak kira-kira? Alhamdulillah, nih ibu ngasih baju nih yang nggak dipakai, tapi layak pakai, kayak di Ramayana tuh, kamar tuh, ya banyak banget tuh istri kita bajunya, Mbak, kayak di toko, laku kagak, dijual kagak, kasih ke tetangga, dipakai tuh, seneng nggak? Seneng. Yang nggak kita pakai dipakai. Apa? Ngasih contoh teladan yang baik. Dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan khusus syai'un. Siapa yang nyontoin yang benar, ngasih tahu yang benar, ngasih teladan yang cakep, dia dapat pahala dan kebaikan, dan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang ikut sama dia atas kebaikan itu. Lihat Nabi, walaupun sudah tidak ada tapi masih hidup nggak gitu? Masih hidup sunnah apa? Ya hidupnya begitu, ngasih teladan yang baik, contoh yang baik, sehingga walaupun Nabi udah nggak ada, tapi kerasa masih hidup, sunnahnya masih hidup. Tak itu hidup tambah hidup. Tak itu Pak. Begitu udah meninggal dunia nih kita nih, anak cucu bilang tuh engkong gua tuh, gitu. Enak gak gitu? Enak. Tuh kayak engkong gua dong, gitu kan gitu. Nih anak emosi banget, kayak kakeknya tuh. Nah itu tuh. Kan begitu, ngasih yang cakep-cakep dah, menularkan virus kebaikan, sehingga yang bikin hidup jadi hidup begitu Pak sebenarnya. Enak sebenarnya gitu. Nabi udah nggak ada, sahabat udah nggak ada, tapi merasa hidup aja kita kelihatannya. Mereka masih hidup sekarang itu. Apa? Hidup kebaikannya, akhlaknya, budi pekerti kita, yang kita harapkan begitu tuh hidup tuh. Jangan sampai kita hidup orang udah nggak inget lagi. Benar kira-kira? Nah itulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini hidup kita tambah hidup. Yang pertama, jangan maksakan kehendak. Yang kedua, jaga hubungan dengan Allah dan sesama. Yang ketiga, nikmati keadaan hidup. Yang keempat, ngasih teladan contoh yang baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan juga jamaah semuanya. Semoga hidup kita makin hidup. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar. Wa la
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه Oh